Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, Baik Sumiati, perempuan asal Batu Kumbung, Lingsar, Lombok, Nusa Tenggara Barat ini mengaku acap kali diteror makhluk gaib. Saat mengikuti ruqyah masal di Masjid Islamic Center Mataram, ibu dua orang anak ini tak mampu lagi mengendalikan diri. Jin yang ada dalam raganya seolah tak tenang dan merasa kepanasan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Ustadz Muhammad Zunaidi. Pemirsa Ruqyah, kondisi Sumiati yang masih sering mengalami kesurupan membuat kami mendatangi rumahnya untuk melanjutkan terapi ruqyah. Ustadz memintanya untuk lebih berkonsentrasi dan memfokuskan pikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Saya perintahkan kalau ada jin dalam tubuh saudara-saudariku, ikut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut bertaubat dari dosa-dosa kalian, mengganggu manusia, tinggal dalam jasad. Sekejap, perempuan berusia 30 tahun ini beraksi. Allahu la ilaha illa huwa. Ustadz mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Seakan tak sanggup mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, Sumiati berderai air mata. Tetapi tiba-tiba jin ini naik pitam dan menunjukkan ketidaksukaannya. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Apa yang kamu rasakan, ha? Sakit. Kamu di dunia dibacakan ayat Al-Quran saja sudah sakit. Ya. Bagaimana nanti di akhirat? Dengan sabar, Ustadz Zunaidi mendakwahi jin tersebut, namun masih saja menolak untuk bertaubat. Kecuali kalau kamu taubat. Mau taubat nggak? Kenapa nggak mau taubat? Apa yang menghalangi kamu taubat? Kamu lebih suka sakit. Suruh buat apa? Suruh buat apa? Emang apa salahnya? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Innallaha kana azizan hakima. Innallaha kana azizan hakima. Innallaha kana azizan hakima. Ustadz Zunaidi kembali melanjutkan ruqyah, dan ini membuat jin semakin menunjukkan kemarahannya. Ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun wa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun fadribu dhalika wal musagirin wa alqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Jin yang berada di dalam raga Sumiati kembali marah saat menyadari Ustadz mengumandangkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ada yang lain rasanya di badan ini? Langsung tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa menguasai diri. Saya langsung teriak histeris pas itu, sudah tidak sadar, sudah teriak sejadi-jadinya. Sumiati geram. Kamu bakar rumah saya! Itu rumah saya kamu bakar! Bakar jenggotmu nanti! Iya kayak gitu. Emang kamu bisa bakar jenggot? Ancaman ingin membakar jenggot
sama sekali tidak menyiutkan nyali Ustadz Zunaidi. Nggak mau. Ayo bakar jenggotmu dulu baru saya bakar. Itu rumah saya itu. Jangan bakar. Masa rumahnya kecil amat? Masa jenggotmu berewokan banget? Oh, sunnah Rasulullah. Mana Rasul? Hah? Siapa Rasul? Rasul itu utusan Allah. Adapun syaitan yang meminta syarat dia akan keluar dengan membakar jenggot saya, itu tipu daya syaitan saja. Dan sekaligus dia ingin merendahkan. Karakter jin itu memang suka menjatuhkan mental kita. Ketika kita bacakan ayat di awal, dia akan mengatakan saya juga bisa membaca ayat yang kamu baca. Tapi ketika bacaan itu kita teruskan, dia akan menutup telinganya dan berteriak sudah seperti itu. Pemirsa Rukyah, wajah Sumiati kembali menunjukkan amarah meluap-luap ketika Ustadz Zunaidi mencoba memusnahkan barang-barang milik Sumiati yang ia dapatkan saat memeriksakan anaknya. Ada cincinnya? Ya kirain jatuh biasa, ndak kita hiraukan sudah. Ya paling sakit cuman diurut-urut biasa gitu. Tapi sudah 2-3 hari kok ndak bisa sembuh-sembuh. Nah dari sana kok kita sudah mulai resah. Kalau ini cuman jatuh biasa, kok bisa sampai sekian hari ndak bisa jalan gitu. Kita berusaha sana sini cari obat lah. Jadi untuk biar adik bisa berjalan lagi. Ke tempat apa istilahnya itu dukun lah ya, dikasih lah sejenis alat berbentuk cincin dan botol, dan di dalamnya ada kayak modelnya besi gitu ya. Di sana kita disuruh taruh di rumah, tanam di halaman gitu. Kalian mau pergi kalau bakar rumah saya. Dan tetap di badannya. Bakar jenggotku sekarang. Kedukun-dukun dan sebagainya, itu yang menyebabkan kemudian jin itu justru menguasai ibu tersebut. Kemudian kekhawatiran, ketakutan menyebabkan syaitan itu mengikat dirinya, ya, dan sulit untuk keluar dari tubuhnya. Bu Sum, istighfar Bu, puasa dirinya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengikuti semua perintah, dia langsung terkapar lemah. Apa rasanya waktu dibakar? Ini tubuh ibu, bukan tubuhnya syaitan. Saya belum mau keluar, saya paksa saya keluar, nanti saya keluar sendiri setelah bakar jenggotnya dia. Nggak boleh gitu. Lu buat perjanjian dulu sama gue. Gue akan keluar kalau lu bakar jenggot lu. Pak Ustadz, kok saat Pak Ustadz lagi ngaji, dia malah seolah-olah terbiasa ya sama dengar suara-suara ngaji, nggak ada rasa takut jin ini. Bukan tidak takut, sebenarnya itu hanya gertakan. Ketika kita baca terus kan dia tutup telinga sambil bilang diam gitu. Itu sebenarnya hanya Ini badan ini tiap mental hari kita ngaji supaya kita dia tiap hari ngaji juga, orang-orang rumah ini tiap hari ngaji. Lu kira orang di sini nggak pernah ngaji apa? Tapi kan gue seneng main-main di dalam tubuhnya. Setelah menyaksikan kondisinya membaik, Ustadz memintanya untuk berkeliling di sekitar rumahnya. Baru beberapa langkah, ia merasakan adanya energi negatif. Tubuhnya menjadi lemas tak berdaya. Ya, pemirsa Rukyah, saat Pak Ustadz Junaidi mengajak Ibu Sumiati beserta Pak Imron untuk mencari buhul yang berada di sekitar rumah, Ibu Sumiati nampaknya tidak kuasa ya. Dia tidak kuat untuk melintasi tempat ini. Pasti langsung kerasukan atau enggak jatuh terkulai. nggak kuat ya. Apa berarti di sini? Coba jalan ke sana, kuat gak? Kami mencoba kembali melangkahkan kaki menyusuri setiap sudut rumah sambil disertai dengan bacaan ayat-ayat rukyah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa auhayna ila Musa an alqi 'asa fa idza hiya talqafu ma yafikun. Sadar, tapi saya juga heran sendiri kok bisa tiba-tiba lemes begitu. Ya, bisa tiba-tiba lemes kayak udah nggak ada tenaga. Kita coba, kita ajak Ibu Sumiati untuk mengelilingi rumahnya. Ini bukan satu keharusan, tapi sihir itu biasanya dikirim oleh orang yang mengirimnya menggunakan buhul-buhul. Ya, Pak Ustadz, kenapa tadi ada beberapa titik di mana saat Ibu Sumiati sedang mencoba mengelilingi, dia tuh nggak kuat? Jadi keliling rumah untuk mencari buhul itu kita bukan minta petunjuk kepada jin ya. Banyak orang yang menduga, oh itu nggak boleh karena meminta petunjuk kepada jin. Tidak, ya, sama sekali tidak. Jadi kita keliling itu, buhul ketika ada di satu tempat akan punya pengaruh yang sangat kuat kepada orang yang disihir. Sehingga ketika korban sihir ini berdekatan dengan energi sihir itu, dia akan berada dalam kondisi terlemahnya. Ya. Pemirsa Ruqyah, gangguan makhluk gaib Sumiati rasakan usai memeriksakan Hanum, anak bungsunya yang sakit ke pengobatan alternatif. Hanum sempat tidak bisa berjalan selama 4 bulan setelah terjatuh. Dari kejadian itu, seolah membuka pintu masuknya jin, sehingga gangguan makhluk gaib sering ia rasakan. Tak hanya itu saja, tubuhnya juga sering merasakan sakit, lemas, dan sering merasa panas. Sakit ya? Pemirsa Ruqyah, Ustadz Zunaidi masih menangkap banyak keganjilan dalam diri Sumiati. Dia pun mengajak kami bertandang ke rumah mertuanya di Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Di rumah inilah dulunya Hanum jatuh, dan jatuhnya Hanum ini diduga berasal dari ulah jin. Belum lama berada di rumah ini, dia sudah tak dapat menguasai diri. Untuk membuang energi negatif di rumah mertua Sumiati, Ustadz Zunaidi kemudian akan meruqyah dengan menggunakan air yang telah dicampur dengan garam. Ya, pemirsa Ruqyah, saat Pak Ustadz Zunaidi sedang mengarah menuju tempat terjatuhnya anaknya Ibu Sumiati hingga membuat anak tersebut tidak bisa berjalan kurang lebih 4 bulan, tiba-tiba Ibu Sumiati kembali kehilangan kesadaran dan dia mencoba melarang. Ibu, ya Allah. Ibu. Ya. Ibu, istighfar Ibu, Masya Allah Ibu. Ini dia terus mengarah ke tempat tersebut ya. Udah. Sudah kan? Sudah. Ibu Sum? Saya diperintahkan untuk masuk keluarga ini, hancurkan dulu keluarga ini. Sudah anaknya saya buat nggak bisa jalan, satu-satu harus saya hancurkan. Keluar, kalian keluar di dalam. Lebih potong jenggot dulu. Sebelum meninggalkan tubuh Sumiati, jin ini tetap mengajukan beberapa persyaratan. Sekarang kamu harus bakar jenggotnya dulu. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wassafati saffan. Saya mau keluar dari sini tapi saya akan masuk orang lain. Fata'alallahul malikul haqq. Saya cari saudaranya. Dia suka sakiti. Dia suka sakiti perempuan. Suatu saat saya akan buat hil itu mati. Nggak bakal bisa. Kamu sudah lama tercabik-cabik tubuh kamu. Mendingan kamu keluar dan bertobat daripada nanti kamu binasa. Nah, pokoknya saya janji akan keluar dari tubuh ini. Saya akan cari dia. Saya akan cari dia dimanapun dia berada. Karena dia tidak pernah bertaubat.
Kalau tubuh ini kemungkinan besar akan bertobat, tapi kalau tubuh yang itu, hil itu, dia tidak akan pernah bertobat. Dia sering sakiti orang, dia sering zalimi orang. Tubuh ini juga sering dia zalimi. Mbak, istighfar. Ini ada psikis juga. Ya mudah-mudahan setelah ada ruqyah syar'i ini, kami sekeluarga tidak ada gangguan lagi. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit netral dan akhirnya lepas dari tubuh Ibu Sumiati. Selain di Lombok, dakwah ruqyah juga Ustadz Zunaidi lakukan di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tidak berbeda jauh dari kasus sebelumnya, gangguan jin juga dialami sejumlah warga dari pulau ini, seperti yang dialami Indah dan Nur Hidayah. Ketika mereka mengikuti ruqyah massal yang digelar di Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa, dua mahasiswi yang sering mengalami gangguan jin ini langsung bereaksi. Belum 100% kembali pada kesadarannya, membuat Ustadz Zunaidi mengambil keputusan meruqyah mereka secara bersamaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluar dalam keadaan bertaubat. Ustadz Zunaidi memerintahkan semua jin yang berada dalam raga mereka untuk keluar. Ya, keluar dalam keadaan bertaubat. Awal mulanya tuh pas pergi liburan tuh ke pantai, terus tuh lihat ular, terus tuh pulangnya langsung beraksi gitu. Ularnya Di laut. Oh, ular di laut. Warna apa? Warna hitam. Setelah yang sering kerasukan itu malam mimpi melahirkan, mimpi sembarang, pokoknya yang seram. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nur menutup kedua telinga, seakan enggan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Semakin lama, semakin tidak terkendali. Tenaganya berubah menjadi kuat. Di kamar lihat ini wanita, rambut panjang warna putih. Menyampaikan sesuatu gak sama Nur? Nggak ada sih, cuma tatapan matanya tuh tajam kayak marah begitu. Gangguan yang mengganggu Nur Hidayah ini diakibatkan karena kesedihan. Sedih yang berlampau yang disimpan di dalam hati itu menjadi tempat syaitan menguasai dirinya. Setelah diterapi ruqyah Ustadz Zunaidi dan Ustadz Mus'ab, alhamdulillah Nur sudah kembali sadar. Sementara Indah masih terus berjuang terbebas dari jeratan makhluk gaib. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Keluar. Waktu di pondok itu sering ngelihat sosok-sosok aneh itu yang pernah ditampakin itu sosok cowok tinggi, hitam, mukanya kayak kebakar gitu. Terus pernah nampakin juga sosok kakek-kakek di atas tingkat itu pakai jubah putih. Habis itu lagi pernah nampakin juga sosok cahaya. Gimana? Hilang. Ustadz Mus'ab berinisiatif membuat racikan herbal khusus untuk Indah, yakni menggunakan daun kelor.
Daun kelor ini sangat-sangat mujarab untuk menetralkan gangguan jin. Daun kelor dihaluskan, kemudian dilarutkan ke dalam air. Coba ini minum ini walaupun sedikit. Ini apa namanya? Jus. Perlahan Indah mulai meminumnya. Dikit aja nggak apa-apa. Dah. Banyak nih. Suruh dikit malah banyak. Tak lama dia mual dan muntah-muntah. Alhamdulillah, Indah juga telah lepas dari ikatan jin. Tak ada lagi bentuk gangguan apapun yang dia rasakan. Coba senyum asli. Indah bukan? Oh iya udah. Pemirsa Ruqyah, bekerja untuk mencari rizki yang halal untuk keluarga merupakan suatu bentuk ibadah. Bagaimana agar rizki kita menjadi berkah? Saksikan tipsnya sesaat lagi. Pemirsa Ruqyah, Islam memberikan perhatian yang sangat tinggi pada urusan pekerjaan. Bekerja untuk mencari rizki yang halal untuk keluarga merupakan suatu bentuk ibadah. Bagaimana agar rizki kita menjadi berkah? Ustadz Zunaidi akan memberikan tipsnya. Pemirsa, ada dosa-dosa yang tidak bisa terhapus dengan sholat, sedekah, tapi hanya bisa dihapus dengan bekerja. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mencium tangan seorang tukang batu yang tangannya kasar sebagai bentuk penghormatan atas usahanya mencari nafkah untuk keluarganya. Islam memberikan beberapa panduan untuk orang-orang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Yang pertama, niatkan pekerjaan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan tinggalkan ibadah. Di dalam surat Al-Jumu'ah Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, bertebaranlah di muka bumi. Carilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbanyaklah mengingat Allah agar kalian beruntung. Yang ketiga, pastikan bahwa rizki yang kita ambil, yang kita makan, yang kita berikan kepada anak-anak kita, keluarga kita adalah rezeki yang halal. Rezeki yang tidak kita ambil dengan cara merugikan orang lain. Para salafus saleh sangat berhati-hati dalam perkara ini. Bahkan istri-istri mereka selalu membisikkan di telinga suaminya ketika suaminya mau pergi bekerja. Ya zauzi, nahnu nasbiru alal ju' wala nasbiru alan nar. Wahai suamiku, kami mampu bertahan dengan perihnya rasa lapar, tapi kami tidak mampu menahan perihnya api neraka. Maka jangan engkau bawa pulang kecuali rezeki yang halal. Insya Allah, bila kita berkomitmen dengan tiga hal ini, rezeki yang kita dapatkan berkah dan akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat.